terima kasih buat waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya, di mana dalam kesempatan ini saya akan pergunakan untuk mempresentasikan uh, hasil kerja saya mengenai organisasi WTO. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Selvi Sinta Ulisyahan, NIM 2022 54012 dari program studi agribisnis. Baik, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil kerja saya. Sejarah terbentuknya WTO atau World Trade Organization. WTO atau Organisasi Perdagangan Dunia dibentuk pada tanggal 1 Januari 1995 sebagai hasil dari perundingan Putatan Uruguay pada tahun 1986 sampai dengan 1994 yang diselenggarakan oleh GATT. Sendiri adalah sebuah perjanjian internasional yang pertama kali ditantangani pada tahun 1947 oleh 23 negara, bertujuan untuk mengurangi hambatan perdagangan internasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi global. Meskipun GATT cukup efektif dalam mendorong liberalisasi perdagangan, ia memiliki keterbatasan sebagai sebuah organisasi. Karena itu diperlukan organisasi internasional yang lebih kuat yang memiliki mandat yang lebih luas untuk mengatur perdagangan dunia, yang akhirnya membawa pada pembentukan WTO. Meskipun GATT cukup efektif dalam mendorong liberalisasi perdagangan, ia memiliki keterbatasan sebagai sebuah organisasi. Karena itu diperlukan organisasi internasional yang lebih kuat dan memiliki mandat yang lebih luas untuk mengatur perdagangan dunia, yang akhirnya membawa pada pembentukan WTO. Adapun tujuan terbentuknya organisasi WTO adalah yang pertama, memfasilitasi perdagangan internasional yang lebih bebas. Jadi di sini WTO berupaya mengurangi hambatan-hambatan perdagangan seperti tarif, kuota, dan subsidi, di mana hal-hal ini dapat menghambat aliran barang dan jasa. Untuk tujuan yang kedua, yaitu menciptakan sistem perdagangan yang adil dan terbuka. Di sini WTO bertujuan untuk menciptakan kondisi perdagangan yang setara, mendorong transparansi dan kebutuhan terhadap aturan perdagangan internasional. Untuk tujuan yang ketiga, yaitu menyelesaikan sengketa dagang secara efektif melalui mekanisme penyelesaian sengketa. Di sini WTO membantu negara-negara anggota untuk menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul tanpa harus menggunakan tindakan yang sepihak yang dapat merugikan negara sepihak. Dan untuk yang tujuan keempat, yaitu mendorong pembangunan ekonomi global dengan mendorong perdagangan internasional yang lebih terbuka terhadap negara-negara lainnya. Keempat, yaitu mendorong pembangunan ekonomi global, yaitu dengan mendorong perdagangan yang lebih terbuka dan adil. WTO berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi global, yang ada akhirnya membantu mengurangi kemiskinan di negara-negara berkembang. Manfaat dari terbentuknya organisasi WTO yaitu meningkatkan akses pasar. WTO memastikan bahwa negara-negara anggotanya berkomitmen untuk membuka pasar mereka bagi produk negara lain melalui perjanjian dagang, mempermudah negara untuk memperluas ekspor dan meningkatkan perdagangan global. Yang kedua, menyelesaikan sengketa dagang. WTO menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang memungkinkan negara-negara untuk menyelesaikan perselisihan perdagangan secara damai dan berdasarkan aturan hukum. Dan untuk yang ketiga, kepastian perdagangan. WTO menetapkan aturan-aturan yang mengikat bagi perdagangan internasional sehingga memberikan kepastian dan stabilitas bagi negara-negara yang merencanakan kebijakan perdagangan jangka panjang. Dan yang keempat, perlindungan terhadap diskriminasi. WTO menekan prinsip non-diskriminasi, yang artinya semua anggota WTO harus memperlakukan negara lain secara adil dalam hal tarif dan lebih khusus untuk mengembangkan kapasitas mereka dalam berpartisipasi dalam perdagangan global. Struktur WTO yang pertama itu konferensi tingkat menteri, Ministerial Conference. Ini adalah badan pembuat keputusan tertinggi di WTO dan terdiri dari perwakilan dari seluruh negara anggota. Konferensi ini diadakan setidaknya sekali setiap 2 tahun dan memiliki wewenang untuk membuat keputusan atas seluruh isu dalam perjanjian WTO. Yang kedua itu Dewan Umum, General Council.
Dewan ini mengawasi operasi sehari-hari WTO yang bertanggung jawab pada konferensi tingkat menteri. Dewan Umum juga bertindak sebagai badan penyelesaian sengketa atau dis, dis, dispute settlement settlement body dan badan pemeriksaan kebijakan perdagangan atau Trade Policy Review Body. Untuk yang ketiga itu Dewan Perdagangan Barang. Barang dan jasa dan aspek hak kekayaan intelektual yang berkualitas dan perdagangan TRIPS Council. Terdapat dewan terpisah untuk masing-masing bidang yang bertugas mengawasi implementasi perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan perdagangan barang, perdagangan jasa, dan hak hak kekayaan. Dan yang terakhir itu Sekretariat WTO. Sekretariat ini berpusat di Jenewa, Swiss, dan dipimpin oleh Direktur Jenderal. Sekretariat berperan dalam memberikan dukungan administratif, teknis, dan profesional kepada seluruh badan WTO. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan atau yang kurang pas dalam penyampaian video ini, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih.